Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan materi kita mengenai ruang lingkup dan lingkup oseanografi dan tektonik lempeng ya. Nah, ini berkaitan dengan batasan oseanografi, saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya oseanografi itu cabang dari ilmu bumi ya, bagian dari geosfer. Jadi bumi itu adalah bagian maksudnya lautan itu adalah bagian dari geosfer ya, bagian geosfer yang terutama ini berkaitan dengan hidrosfer. Ya, berkaitan dengan hidrosfer. Nah, ini kemarin kita sudah menyampaikan mengenai asal kata ya, tentang oseanografi ya, yang asal kata tentang oseanografi. Baik. Nah, cakupan dari materi ini terdiri, ini sudah dicentang ya, ada kaitannya dengan organisme laut, dinamika ekosistemnya. Nanti ini terakhir ya, justru disampaikan. Kemudian nanti kita fisik dulu, kemudian arus samudra, ini satu ya, satu kelompok gelombang. Ini biasanya dinamakan dengan dinamika oseanografi, dinamika cairan geofisika. Kemudian kita bicara mengenai tektonik lempeng, ini geologi oseanografi dan geologi dasar lautan. Ini cakupannya. Kemudian ini kemudian berbagai zat kimia yang ada di air laut, fisika dalam lautan dan perbatasannya. Jadi nanti kita akan bicara mengenai itu, yang organisme laut itu agak belakangan. Terapan ilmunya jadi topik yang beragam dalam oseanografi, ini menggambarkan berbagai macam disiplin. Sudah kita sampaikan ya, bukan hanya satu disiplin saja, tetapi ada berbagai disiplin. Di antaranya kita sudah sampaikan ya, ada biologi, ada kimia, ada meteorologi, ada fisika, ada geografi. Kemudian cabang ini menggambarkan fakta bahwa oseanografi mempunyai dasar ilmu yang awalnya dari ilmu pasti dan matematika, kemudian fokus kepada penerapan ilmu kemampuan interdisipliner ya, interdisipliner oseanografi. Nah, disiplin ilmu yang terkait ini ada 12 ya. Ada biogeokimia, kemarin kita sudah jelaskan itu. Ada biogeografi karena berkaitan dengan sebaran. Kemudian ada geografi, ada pantai, ilmu lingkungan, geofisika, glasiologi, hidrografi, hidrologi, limnologi, meteorologi, dinamika lautan, dan geografi fisik. Tapi kalau yang kemungkinan yang nomor 7 itu tidak ya, kita enggak banyak yang berkaitan dengan glasiologi, tapi kalau menyinggung ya kemungkinan begitu. Nah, kondisi laut Indonesia itu sebagai benua maritim dengan luas 5,6 juta kilometer ya persegi, kemudian ada sekitar 17 pulau-pulau, 17.508 kemudian ZEE-nya itu 3.166.163 wilayah. Kemudian panjang pantainya terbesar kedua setelah Kanada, 95.181 km. Kemudian banyak potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan, contohnya adalah perikanan, ini yang paling banyak ya Indonesia, walaupun
beberapa bulan lalu ada gonjang-ganjing ya, agak ribet yang berkaitan dengan mengeksplorasi potensi perikanan ini ya. Kemudian ada garam, ada obat-obatan, energi alternatif gitu ya. Kemudian pasang surut air laut, gelombang laut ya, tentang arus, kemudian cahaya matahari, angin, bahkan tumbuhan hidup ini menyimpan energi yang melimpah sebagai emas hijau. Prediksi yang akan datang, potensi sebagai bahan baku penghasil bahan bakar nabati ya suatu saat nanti. Kemudian di sini ini dia akan datang itu akan, kenapa potensi bahan baku ya, ini karena terlihat dari besarnya keanekaragaman hayati yang ada di dalam lautan, selain juga dari budidaya perikanan laut Indonesia. Ya, apa saja yang lain adalah transportasi, pelabuhan, kawasan industri, agribisnis gitu ya, agroindustri. Nah, yang ngetop itu adalah rekreasi dan pariwisata, walaupun ini lagi agak stuck, agak berhenti ya. Nah, ini adalah peta dunia yang berkaitan dengan lautan. Ini yang sebelah sini ini adalah lautan Pasifik. Kemudian kita ada di lautan Pasifik gitu. Kemudian ini lautan Amerika, laut Amerika gitu ya. Ini Pulau Amerika. Kemudian ini Pasifik ya. Ini Pasifik, ini India. Maaf, ini India. Kita ada di sini. Ini Atlantik gitu ya. Kemudian yang ini itu yang di atas Arktik, yang di bawah Arktik, Pasifik, ini Pasifik, India, Atlantik ya, Atlantik. Kemudian yang ini Arktik gitu ya, ada 5 sebarannya seperti itu. Nah, mengapa kita mempelajari oceanografi? Karena ada rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu. Jadi awalnya itu kita semua manusia taunya adalah sumber daya yang ada di daratan. Kemudian Anda bisa melihat dari sejarah oceanografi, ternyata dari perjalanan perjalanan journey-nya gitu ya, perjalanan mengetahui alam itu baru mengenal laut belakangan setelah semuanya daratan sudah diketahui. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu itu ada kemajuan ilmu pengetahuan. Ini banyak dilakukan di masa sekarang karena laut itu kan 70% dari menutup bumi ya, berarti di sini mempunyai sumber daya yang lebih banyak. Ini adalah dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian hasil kegiatan ini dipublikasikan secara luas dalam jurnal-jurnal gitu ya, kemajuan pengetahuan. Kemudian yang tidak lupa itu adalah memanfaatkan sumber daya hasil laut, terutama yang hayati ya, itu banyak banget tersebar dari ikan yang kecil sampai yang besar. Kemudian bahan obat-obatan. Ini sumber daya non hayati juga banyak ya. Memanfaatkan sumber daya non hayati ini juga barang tambang, minyak
semuanya yang paling banyak di laut, energi panas, arus, gelombang, ya berkaitan. Nah, semuanya akan berkaitan dengan tujuan ini. Jadi studi geografi, oceanografi dilakukan mengetahui potensi dan karakter sumber daya. Nah, kemudian juga memanfaatkan laut untuk sarana komunikasi, ya bawah membangun sistem komunikasi kabel laut, kemudian memanfaatkan laut untuk sarana perdagangan, ya. Ini kalau barang-barang yang berat itu biasanya menggunakan pelayaran atau kapal dan tidak menggunakan kapal udara. Untuk pertahanan keamanan negara, karena ada beberapa negara termasuk Indonesia itu batasnya adalah laut, kemudian menjaga lingkungan. Kenapa ini dijaga? Karena di situ ada sumber daya kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kadang-kadang membuang limbahnya ke situ juga berasal dari daratan, gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh peta laut zaman dulu, gitu ya. Nah, itu lingkupnya. Sekarang kita masuk pada tektonik lempeng. Pada tektonik lempeng ini menerangkan tentang dinamika bumi yang berkaitan dengan pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, cekungan endapan yang ada di muka bumi diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Di muka bumi itu yang paling banyak ada di bawah laut. Kemudian lempeng tektonik terbentuk oleh kerak bumi, ya, continental crust, kemudian kerak samudra, oceanic crust, dan lapisan batuan teratas dari mantel atau es mantel. Di bawah litosfer terdapat lapisan batu cair yang dinamakan dengan astenosfer, ya, di bawah litosfer. Ini suhu dan tekanannya di lapisan ini sangat tinggi. Batu-batuannya itu kayak mengalir, ya, pada cairan fluida, gitu ya. Panasnya astenosfer ini memberikan kekuatan yang besar dari dalam bumi untuk menggerakkan lempeng-lempeng yang tidak beraturan. Jadi continental crust ini digerakkan oleh astenosfer. Nah, ini adalah kerak, ya, kerak bumi kita itu yang tidak beraturan ini, ya, yang batasnya adalah yang merah-merah ini. Ini kerak Amerika, ini kerak Australia India Plate, gitu ya. Ini kerak Pasifik yang di sini. Ini Eurasia, Indonesia sama Eurasia. Kemudian Amerika itu ada dua, North American dan South American. Kemudian ada plate Antartik, gitu ya. Nah, jenis-jenis pertemuan tektonik itu ada 3, ya. Jadi menjauh, bergeser, menjauh, dan mendekat, gitu ya. Transform, divergen, konvergen, ya. Transform itu geser, divergen menjauh, konvergen mendekat, gitu. Nah, ini astenosfer adalah yang ini adalah kerak bumi yang abu-abu. Nah, ini adalah topografi dasar laut yang kelihatan akibat gerakan dari lempengnya. Batas divergen terjadi pada dua lempeng tektonik, ya, yang bergerak saling menjauh, gitu ya, ketika sebuah lempeng tektonik pecah. Jadi lapisan litosfer menipis dan terbelah membentuk batas divergen. Pada lempeng samudra menyebabkan pemekaran dasar laut. Jadi di lempeng samudra kalau
di sini ada gerakan divergen, itu terjadi pemekaran atau namanya seafloor spreading. Kalau pada lempeng benua menyebabkan lembah ya, karena dia menjauh maka menyebabkan lembah atau rift valley. Kemudian pematang tengah Atlantik adalah salah satu contoh divergen ya. Ini di tengah-tengah Laut Atlantik. Nah ini kita bisa melihat ya, ini seperti ini. Nah ini di tengah-tengah ini ya, Atlantik itu Mid Atlantic Ridge. Jadi ini ada perenggangan lempeng ya, disertai dengan tumbukan di kedua tepinya. Ada pembentukan tanggul dasar samudra, Mid Oceanic Ridge. Kemudian di tempat perenggangan ya, karena ini merenggang, ini astenosfer atau magmanya itu muncul ke atas gitu ya. Ada lempeng-lempeng. Ada tanggul samudra atau Mid Oceanic Ridge. Mid ya, tulisannya I, MID, ini I, ini I. Oke. Aktivitas vulkanik laut dalam yang menghasilkan lava basah berstruktur bantal ya, dan hamparan lelehan lava encer. Nah ini mengakibatkan gempa juga ya. Kemudian konvergen mendekat ya. Ini terjadi bila dua lempeng tertelan ke arah kerak bumi, mengakibatkan keduanya saling menumpu satu sama lain ya. Wilayah ini biasanya lempeng samudra terdorong ke bawah lempeng benua ya, atau lempeng samudra lain disebut dengan zona tunjaman atau subduction zone. Nah, zona tunjaman inilah sering terjadi gempa, jadi gitu, lep gitu ya. Jadi yang samudranya yang masuk ke dalam. Nah, tapi ada juga terlihat di sini ya pematang gunung api ya, biasanya ada ini muncul volcanic ridge dan parit samudra atau oceanic trend gitu. Jadi gini, nah ini antar kerak, ini antara kerak samudra dengan kerak bumi itu membentuk parit atau trend. Nah seperti ini ya, konvergen lempeng benua samudra ya, benua samudra. Contohnya adalah tumbuhan antar lempeng benua Amerika dengan lempeng dasar Samudra Pasifik gitu ya. Seperti ini contohnya. Jadi yang mana nih? Nah gitu ya. Nah ini ada volcanic mountain gitu ya, continental plate gitu. Ini ada trend yang di sini ya, ada jurang yang sangat dalam gitu ya. Ini masuk ini ya, bertumpu satu sama lain. Jadi satunya yang samudra ini kalah dengan yang benua. Nah ini nanti ada volcanic mountain dan trend atau palung ya. Fenomena yang dihasilkan nanti tadi sudah ya, palung laut, tempat tumbuhan, pembengkakan tepi lempeng benua, ada deretan pegunungan, kemudian terdapat aktivitas vulkanik, ada intrusi, ada ekstrusi, ada daerah hiposentra gempa dangkal maupun dalam, kemudian penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng, dan timbunan sedimen campuran atau melang. Nah ini contoh yang oceanic ya, yang tadi oceanic sama daratan. Ini contohnya seperti ini, semuanya ya, ini deretan pegunungan, yang ini trend gitu, yang ini nunjam ke bawah, yang ini ke atas. Nah, yang ke atas ini membentuk
deretan pegunungan biasa kita sebut dengan volcanic island chains. Volcanic island, jadi bukan mid oceanic lagi ya, tapi volcanic island. Nah, kalau ini benua itu dahsyat ya. Ini semuanya keras. Jadi ini satunya masuk ke dalam, ini naik ke atas. Nah, ini adalah mountain range, yang ini palung gitu. Sekarang transform, slide each or other, jadi berselisih gitu ya, satunya ke utara, satunya ke selatan. Jadi bergerak sejajar namun berlawanan arah. Keduanya saling memberai, satu memberai maupun saling menumpu. Batas transform dikenal dengan sesar ubahan bentuk atau transform fault. Jika dua lempeng bertemu pada suatu sesar, keduanya dapat bergerak saling menjauhi, saling mendekat, atau saling bergeser. Umumnya gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Nah, ini per tahun segini ini. Jadi kalau kita merasakan pusing ya, jadi kita nggak merasakan. Kadang gerakan lempeng ini macet, saling mengunci, sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai suatu saat batuan pada lempeng tektonik ini tidak kuat lagi menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan mendadak yang dikenal dengan gempa bumi. Ini adalah bentuk nyata dari gerakan transform yang ada di San Andreas, Amerika ya. Nah, ini ya, seperti ini di Amerika, seperti ini. Banyak banget ini ya, patahan-patahannya. Itu seperti itu, Anda bisa amati dan bisa browsing. Kemudian yang berikutnya adalah gunung-gunung dan pulau-pulau. Kegiatan gunung dan pulau-pulau ini itu berhubungan erat dengan daerah-daerah subduction tadi itu ya, yang slip itu subduction, sehingga menyebabkan jajaran tadi ya gunung-gunung yang mengesankan berbagai tempat di muka bumi. Nah, contohnya adalah Jawa Treng adalah salah satu contoh dari tipe subduction. Ini Jawa berarti ada di Indonesia. Nah, ini. Nah, yang hijau ini ya, ini melingkar sampai ke ujung Papua. Nah, jadi kita itu adalah potensi gempa. Ya, ini banyak muncul gunung api dari Aceh sampai dengan Irian, gitu ya, sampai nanti nyambung ke Filipina. Nah, tidak semua pulau-pulau vulkanik terdapat di sepanjang daerah subduction. Nah, contohnya ini ada di Pasifik, Lautan Pasifik, ada kumpulan-kumpulan pulau kecil gitu ya yang banyak terdapat di Pasifik dan mempunyai sifat vulkanik. Nah, pulau-pulau kecil ini terdapat dalam satu rantai gugus pulau yang bersifat khusus. Tempat ini memiliki rentetan atau deretan pulau-pulau yang merupakan hasil dari kegiatan gunung api. Tempat tersebut disebut dengan hotspotnya. Ini hotspotnya. Jadi ini adalah tempat yang memiliki rentetan pulau-pulau yang merupakan hasil dari kegiatan gunung api. Jadi ini tempat munculnya magma itu ini muncul tapi disertai dengan bergesernya lempeng tektonik, sehingga tempat tersebut menjadi deretan pegunungan gitu ya, menjadi gugus ya, rantai gugus pulau. Ini sifatnya vulkanik. Kemudian selain itu ada juga bentuknya atol, Simon dan Geyo gitu ya.
Kalau Simon itu adalah gunung api yang nggak sampai di permukaan. Kemudian kalau Geizo ini bentuknya runcing. Geyo sama Simon itu dua-duanya nggak sampai di permukaan, tapi puncaknya runcing kalau Simon. Kalau Geizo ini sudah tererosi. Ya, ini tererosi. Nah, ini tadinya adalah volcanic island atau pulau vulkanik, kemudian tererosi oleh dinamika air laut. Nah, maka nanti air laut naik menjadi Geizo gitu. Pulau ini pulau terbentuk sebagai akibat adanya kegiatan gunung berapi bawah laut ya. Jadi gunung api bawah laut, kemudian aktivitas gunung api menyebabkan terjadinya penumpukan material yang membentuk sebuah pulau di atas permukaan air laut. Karena adanya proses pengikisan oleh gelombang angin dan hujan, kemungkinan bagian atas pulau menghilang sama sekali dan meninggalkan lagun atau danau atau atol dan Geizo. Jadi kalau dari atas itu bisa dilihat di sini. Jadi ini membentuk atol. Membentuk lagun, maaf ya. Jadi kayak kolam gitu di tengah pulau. Nah, itu saja yang kami sampaikan ya, sumbernya yang ada di sini. Anda bisa membrowsing juga gitu ya. Saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Pada kali ini maksud saya rekamannya siang gitu ya. Kali ini tentang lingkup dan gerakan tektonik. Sampai di sini dulu, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.